Kisah nyata seorang TKW bernama Lina yang merantau ke Hong Kong untuk mengejar impian dan cinta. Namun siapa sangka perjalanan yang penuh harapan itu justru mengajarkannya arti kehilangan, pengkhianatan, dan kekuatan untuk mencintai dirinya sendiri. Cerita ini akan membuatmu menangis, terdiam, lalu bangkit bersama Lina dalam lembaran hidup baru yang tak terduga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kisah ini menyentuh hatimu. Aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya dari Pensil Bahagia. Namaku Lina, 29 tahun. Aku anak ketiga dari 5 bersaudara, berasal dari Majalengka. Ayah sudah meninggal sejak aku SMA, dan ibu berjualan gorengan untuk menghidupi kami. Tahun 2016, aku memutuskan berangkat ke Hong Kong, jadi TKW, membawa impian sederhana, mengubah nasib. Aku bekerja pada keluarga Tionghoa yang baik hati. Majikan perempuannya, Madam Lee, memperlakukanku seperti adik. Gaji 4.200, Hong Kong dolar per bulan terasa besar dibanding hidup pas-pasan di kampung. Tahun pertama, semua terasa berat, tapi perlahan kutemukan ritme kerja dan mulai menyisihkan tabungan. Disinilah aku bertemu Rian, pemuda kampungku yang kerja sebagai teknisi listrik di Hong Kong. Kami sering bertemu di KJRI atau saat ada pengajian. Rian lembut, suka menulis puisi di status Facebook. Entah kenapa, aku jatuh cinta padanya. Rian mengatakan padaku, "Lina, aku kerja keras di sini juga buat kita. Suatu saat kita bangun rumah dan usaha kecil di kampung." Kalimat itu kuhafal di hati. Sejak itu, hidup terasa penuh semangat. Kami sama-sama menabung, saling kirim oleh-oleh, bahkan merancang konsep rumah impian. Tahun keempat, aku minta pulang. Rindu keluarga dan ingin menikah dengan Rian seperti janjinya. 3 hari sebelum kepulanganku, aku tak bisa menghubungi Rian. Semua pesan tak dibalas, telepon tak diangkat. Saat aku tiba di kampung, aku langsung menuju rumahnya. Di sana ibunya menyambut dengan wajah kaku. Rian sudah menikah 2 minggu lalu. Aku terpaku. Dunia berhenti, dadaku seperti diremukkan. Tak ada satupun penjelasan. Tak ada alasan, hanya undangan yang kusut di tanganku dan hatiku yang hancur total. Berbulan-bulan aku mengurung diri, tidak keluar rumah. Uang tabungan yang kukumpulkan 5 tahun, tak bisa menyembuhkan luka yang tak kelihatan. Ibu hanya bisa menangis, melihat anaknya menderita karena cinta yang salah. Semua orang di kampung tahu, aku TKW yang ditinggal nikah. Tapi tak ada yang tahu, aku pernah hampir menyudahi karena rasa tak berharga itu. Satu hari, ada pesan dari Madam Lee. Ia bertanya bagaimana keadaanku. Aku cerita segalanya. 3 hari kemudian, ia menawarkan pekerjaan sebagai pengelola toko kecil di Kowloon, yang baru dibuka keponakannya. Aku ragu, tapi ibu berkata, "Kalau kamu masih bisa berdiri, berdirilah. Nah, jangan diam di tempat orang yang sudah buang kamu." Aku kembali ke Hong Kong. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai manajer toko kecil milik keluarga Madam Lee. Perlahan, aku belajar menghargai diriku kembali. Di toko itulah aku bertemu dengan seorang pria bernama Mikal, pria Hong Kong asli, duda beranak 1. Ia pelanggan rutin yang suka membelikan boneka untuk anaknya. Kami mulai sering mengobrol. Michael belajar bahasa Indonesia dariku. Aku belajar Kanton dari dia.